Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Ma'a alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Wa ala sahabatikal kirami humati dinika asbahu liwalaihi unwana wattabi'ina lahum bisidkin ma hada hadil mawaddati hayyajal asjana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ya nur amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan yang sama-sama kita cintai Al-Mukarram Al-Habib Fahmi bin Faisal Assegaf dan juga para asatid, para alim ulama, para asatid dan asatidah yang ada di desa Bumi Restu, dan juga para tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan, yaitu yang sama-sama kita hormati Bapak kita semua, Bapak Kades Bumi Restu, dan juga yang saya hormati, wabil khusus yang saya hormati, yaitu Sahibul Hajat atau Sahibul Bait, Bapak Lukman sekeluarga, yang mana pada malam hari ini beliau mengadakan acara apa namanya? Cukur rambut sekaligus kasih nama. Ya, cukur rambut sekaligus kasih nama. Mudah-mudahan anaknya ini dijadikan anak yang soleha. Mudah-mudahan anaknya dijadikan anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada gurunya, dan juga bisa bermanfaat setiap ilmu yang dia pelajari bisa bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, maupun untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga untuk negaranya, yaitu negara bangsa Indonesia yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita ketika kita diberi rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala seorang anak, baik anak laki ataupun anak perempuan, maka rasa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu wajib kita syukuri. Itu yang pertama. Ketika anak kita lahir, maka kita langsung mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Betul-betul diresapi makna Alhamdulillah. Kenapa? Karena di luar sana berapa banyak yang sudah menikah, tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan tidak dikasih anak, tapi belum dikasih anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan rizki, bahkan ini anak yang ketiga. Ini rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang ayah, ya, ketika seorang anak tersebut lahir, yang pertama setelah dia mengucapkan kalimat syukur, kemudian yang kedua dia mengazani telinga kanan dan mengqomati telinga kiri. Artinya apa? Itu adalah tarbiyah. Tarbiyah itu apa? Pendidikan. Tarbiyatul aulad. Jadi tarbiyatul aulad min hinil wiladah. Jadi pendidikan seorang anak itu bahkan ketika baru lahir sudah harus dididik. Baru lahir, baru procot oek-oek, itu dikasih pendidikan. Apa pendidikan pertama? Perdengarkan kalimat-kalimat Allah dan kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penting, pendidikan kepada anak. Nah, kalau anak kita nggak dididik dari sejak sedini mungkin, maka nanti ketika dia tumbuh dewasa, tidak akan susah orang tuanya untuk mendidik anak tersebut. Itu sudah pasti. Makanya Nabi Muhammad mengatakan alimu auladakum ala salasi khisalin. Ajari anak-anak kalian 3 hal. Hubbi nabiyikum, cinta kepada nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tarbiyah, ini pendidikan Nabi Muhammad. Cara Nabi Muhammad mendidik anak-anaknya dengan cara seperti ini, dengan cara 3 ini.
Yang pertama mendidik anaknya untuk mencintai Rasulullah, ya, dikenalkan Nabi Muhammad walaupun masih bayi. Kan kalau menurut akal sehat nggak mungkin anak bayi itu paham apa yang kita bicarakan. Tapi jangan menyepelekan anak bayi. Jangan pernah menyepelekan anak bayi. Biarpun dia nggak bisa ngomong, tapi telinganya masih bisa mendengar. Dia merekam apa yang kita bicarakan. Makanya kalau suami istri lagi ribut, jauhkan anak-anak kita. Jangan perdengarkan keributan itu di depan anak-anak. Kenapa? Itu nanti akan, yang dia dengar itu akan dia bawa sampai kapan? Sampai dewasa. Itu pentingnya pendidikan. Kemudian apa? Yang kedua, ajari anak-anak kalian, anak-anak kita, ya, apa? Cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Cinta kenal dengan keluarga Nabi Muhammad. Anak cucu Rasulullah, ya, anak-anaknya Rasulullah, istri-istrinya Rasulullah, nasabnya Rasulullah. Nah, diajarkan kepada mereka. Biarpun mereka tidak ngerti, biarpun mereka tidak ngerti. Itu. Kemudian yang terakhir, ajari anak-anak kita membaca Al-Quran. Walaupun masih kecil, perdengarkan Al-Quran. Bahkan kalau bisa di internet ada murotal, dengarkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Nah, sekarang ini anak-anak sekarang baru lahir dikasih pegang HP. Akhirnya apa? Dari kecil karena dididik HP, mau tidak mau ya yang dia lihat itu yang dia ini. Dengar dikit-dikit minta HP, dikit-dikit minta HP. Kenapa? Karena dari kecil sudah diperlihatkan HP. Coba kalau diperlihatkan Al-Quran. Coba kalau diperdengarkan Al-Quran. Insya Allah anak-anak kita itu dikit-dikit senang cinta kepada Al-Quran. Walaupun dia nggak ngerti baca Quran. Saya punya teman seperti itu, dididik anak-anaknya itu, dididik dengan pendidikan agama. Ya, punya anak itu gampang, tapi mendidiknya yang susah. Ya, itu buat anak itu gampang, tapi mendidiknya yang susah. Ya, mendidiknya yang susah. Maka awali pendidikan anak-anak kita dengan pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mumpung masih umur berapa anaknya? Umur berapa? 1 minggu. 1 minggu anaknya. Nah, ini baru lahir 1 minggu. Perdengarkan Al-Quran. Perdengarkan Al-Quran. Nggak paham, Beb. Apa-apa. Daripada kan anak ibu-ibu sekarang kan begitu ya. Sambil digendong, Nina bubu, oh Nina bubu. Kan nggak ngerti lagu ini. Tapi kenapa dinyanyikan? Daripada nyanyi itu lebih baik salawatan, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu lebih bagus. Atau baca Mahalul Qiyam, ya Nabi salam alaika. Dia nggak paham, nggak apa-apa anak-anak. Tapi kan yang dia dengar itu yang dia rekam. Apa yang kita bicarakan kepada anak itu yang dia rekam. Itu pentingnya pendidikan kepada anak. Makanya setelah dikasih kemudian setelah diazani, dikomati, baru kemudian dicukur rambutnya, baru ditukar dengan emas atau perak seberat itu. Nah, setelah itu baru disedekahkan. Nah, setelah selesai cukur rambut, baru kemudian diberikan nama yang bagus. Seperti nama tadi ini namanya siapa? Sabina itu artinya pedang kecil atau perempuan yang cantik. Itu Sabina. Aslinya Sabina, pakai sa. Cuma karena yang ngomong ini orang Indonesia, orang Jawa nggak bisa ngomong sa, bilangnya sa. Sabina aslinya. Itu ada yang bilang itu diambil dari bahasa Turki. Ada yang bilang diambil dari bahasa Arab, bahasa Arab yang fasih. Artinya apa? Pedang yang kecil atau perempuan yang cantik. Kemudian El Nara.
Elnara tadi itu artinya apa, saya lupa artinya. Elnara. Ya, itu namanya bagus. Elnara ini namanya bagus. Nah, kemudian yang terakhir adalah Yasmin. Artinya apa Yasmin? Bunga melati. Itu. Namanya bunga melati. Yasmin artinya bunga melati. Makanya Nabi itu menyuruh kepada kita kasih nama anak-anak kita dengan nama yang bagus-bagus. Itu dengan kasih nama yang bagus-bagus. Karena suatu saat nanti di hari kiamat orang tuh kita ini akan dipanggil masing-masing oleh Allah dengan nama kita dan nama bapak kita. Innakum tuda'auna yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya. Bi asma'ikum, dengan nama kalian. Nama kita akan dipanggil oleh Allah. Fulan. Dan bukan cuma nama kita, wa bi asma'i abaikum, dan juga dengan nama bapak-bapak kita. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Ayo berdiri. Dipanggil, suruh menghadap dulu sama Allah Subhanahu wa taala di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil. Oh, yang namanya bagus, pede. Yang namanya bagus, pede. Makanya yang bahaya ini kalau kasih nama anak dengan nama-namanya orang-orang kafir. Namanya bagus Muhammad, tapi keduanya ini Muhammad Ronaldo. Nah, ini namanya orang kafir. Muhammad siapa? Nah, nama yang bagus, nama yang Islami. Umar. Supaya apa? Supaya tegas seperti Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Abu Bakar, supaya jadi seorang pedagang yang kaya raya seperti Sayyidina Umar punya 9 toko. Kemudian kasih nama Utsman supaya jadi saudagar yang kaya raya seperti Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman enggak berdakwah, Pak. Sayyidina Utsman tidak pernah berdakwah. Tapi beliau berdagang hasil dagangannya itu dipakai untuk dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut Khulafaur Rasyidin. Mereka 4 orang disebut Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kasih nama Ali supaya apa? Supaya jagoan seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena Sayyidina Ali itu ngangkat pintu gerbang yang begitu besar yang terbuat dari besi, diangkat dengan 1 tangan. Diangkat dengan satu tangan. Saking kuatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu kasih nama yang bagus. Kasih nama siapa? Muhammad. Supaya apa? Supaya akhlaknya sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Maka kata Nabi, setelah itu Nabi mengatakan ada perintah dalam hadis ini, fahassinu asma'akum. Maka perbaiki nama-nama kita. Itu. Supaya apa? Kalau namanya bagus, otomatis kita akan pede nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian apa? Nabi sering sekali dalam kesehariannya Nabi setiap Nabi melihat ada orang yang namanya jelek langsung diganti. Namanya jelek langsung ganti. Dipanggil, "Kamu namanya siapa?" "Oh, nama saya Hazan." Hazan itu artinya susah, sedih. Langsung diganti sama Nabi Muhammad SAW dengan nama siapa? Sahal. Sahal itu artinya apa? Mudah, gampang. Ya, namanya kan bagus. Itu. Cuma karena namanya Hazan diganti sama Nabi Muhammad menjadi Sahal. Mending nama Jawa, Purnomo. Itu masih mending, bagus itu. Purnomo itu artinya apa? Cahaya. Iya kan? Iya kan? Purnomo artinya apa? Cahaya ya? Iya. Cahaya, Purnomo. Itu masih mending. Nama Jawa tapi masih mengandung Islami. Nur Cahyo itu masih mending, bagus. Nur itu artinya cahaya. Cahyo itu artinya sama cahaya. Cahaya ketemu sama cahaya, ya terang benderang. Ya kan? Kemudian nama siapa lagi? Bagus. Ya bagus aja, jadi orang yang bagus. Bagus akhlaknya, bagus pengertiannya, bagus pemahamannya. Ya? Itu masih mending. Ya. Gusti. Masih mending, bagus namanya, ya kan? Gusti. Gusti artinya apa? Apa artinya Gusti? Saya nggak tahu artinya Gusti itu apa. Iya, ya?
Iya, junjungan, supaya terjunjung namanya. Nah, itu. Jadi begitu, kasih nama-nama yang bagus. Supaya apa? Supaya kita itu pede ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya persiapan amal, tapi juga persiapan nama yang bagus ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena penting nama itu. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, fama zalat huzunatu fina ba'du. Nah, kemudian setelah itu setelah dikasih nama yang bagus, kemudian apa? Dididik dengan pendidikan yang bagus. Tadi itu sudah dibahas tadi pendidikannya, tarbiyahnya. Itu makanya ini bersyukur dikasih anak Bapak Lukman bersyukur dikasih anaknya sudah 3 sekarang. Bersyukur. Didik dengan pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenalkan dengan Nabi Muhammad. Siapa itu Rasulullah? Cari di internet. Gunakan internet dengan sebijak-bijaknya. Cari itu. Sekarang sudah dibuat lagu. Nama-nama Rasulullah, nama-nama anak-anak Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah. Kenalkan kepada mereka. Kenalkan kepada anak-anak kita. Itu. Kemudian kenalkan kenalkan Al-Quran. Kalau masih belum paham Al-Quran, ajarin Iqra. Paham nggak paham, ajarin Iqra dari sedini mungkin, supaya kedepannya itu anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan anak kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Sohibul Bait sudah mau mengundang saya di acara yang penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan Sohibul Bait, Sohibul Hajat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak, rezeki yang barokah, dan mudah-mudahan keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah hingga akhir hayat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.